side eye. Criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anya Bidara Madani dari kelas CKM 1, Prodi Kesehatan Masyarakat, konsentrasi promosi kesehatan dengan NIM 14245580. Di sini saya akan mempresentasikan anatomi dan fisiologi alat reproduksi pria dan wanita. Selamat menyaksikan. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan sistem reproduksi wanita bagian dalam. Baik, di sini yang pertama ada vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks atau bagian bawah rahim dengan bagian luar tubuh. Letaknya di dalam tubuh, belakang kandung kemih, lebih rendah dari rahim. Fungsinya menjadi jalan keluar darah saat menstruasi, jalan lahir bayi, serta jalan masuk sperma menuju rahim. Selanjutnya, yang kedua, serviks, yaitu tempat untuk memproduksi lendir yang membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Selanjutnya ada perimetrium, yaitu lapisan terluar rahim. Fungsinya sebagai pelindung rahim. Selanjutnya cervical canal, terletak di daerah terendah rahim dan menonjol ke dalam rongga vagina bagian atas. Fungsinya sebagai pintu masuk sperma ke rahim. Selanjutnya di sini ada myometrium, yaitu lapisan tengah dari rahim. Fungsinya mengeluarkan plasenta. Selanjutnya di sini ada endometrium, yaitu lapisan terdalam pada rahim. Fungsinya sebagai tempat untuk menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Selanjutnya di sini ada ovarium ligamen, yaitu penopang tipis seperti tali yang menempelkan ovarium ke rahim yang terletak di panggul. Fungsinya menopang ovarium, membawa pembuluh darah yang membawa nutrisi dan hormon stimulasi ke ovarium. Selanjutnya di sini ada ovarium, yaitu tempat memproduksi sel telur atau ovum. Letaknya berada di sisi kanan dan kiri rongga panggul yang bersebelahan dengan rahim atas. Fungsinya untuk memproduksi hormon seperti estrogen, progesteron, dan ovum. Selanjutnya di sini ada fimbriae, yaitu tonjolan seperti jari yang terletak di ujung tuba Fallopi. Fungsinya menangkap sel telur yang dikeluarkan ovarium dan mendorongnya ke tuba Fallopi. Selanjutnya ada uterus, yaitu organ reproduksi wanita yang berongga dan berbentuk seperti buah pir, rumah bagi janin yang sedang berkembang. Fungsinya sebagai tempat calon bayi dibesarkan. Selanjutnya tuba Fallopi. Tuba Fallopi memiliki bentuk seperti saluran bercorong yang masing-masing membentang dari ujung kanan dan kiri pada rahim atas ke ujung ovarium. Fungsinya untuk mengangkut ovum dan membawanya ke rahim. Pembuahan sel telur dengan sperma juga terjadi di tuba Fallopi. Telur yang sudah dibuahi pindah dan ditanamkan pada lapisan rahim. Dan yang terakhir, uterine fundus, yaitu bagian atas yang terluas. Uterus berbentuk kubah. Fungsinya membantu menyeimbangkan hormon, melindungi janin, dan memperkirakan usia kehamilan. Selanjutnya, saya akan membahas sistem reproduksi wanita bagian luar. Baik, yang pertama yaitu mons pubis, yaitu bagian yang menonjol terletak di atas symphysis pubis. Fungsinya untuk melindungi alat genitalia dari masuknya kotoran. Selain itu untuk estetika. Selanjutnya di sini ada clitoris, yaitu merupakan tonjolan kecil yang sensitif, ditutupi oleh lipatan kulit disebut preputium, mirip dengan kulup di ujung penis. Selanjutnya ada labia mayora, yaitu bibir besar, fungsinya untuk melindungi organ luar lainnya. Selanjutnya ada urethral opening, yaitu bagian akhir dari saluran kemih yang berfungsi mengeluarkan urin dari tubuh. Selanjutnya di sini ada labia minora, yaitu bibir kecil. Letaknya tepat di dalam labia mayora. Kulitnya sangat halus, mudah teriritasi dan bengkak. Selanjutnya ada vagina. Vagina terletak di belakang kandung kemih dan di bawah rahim. Dan yang terakhir di sini ada anus. Anus adalah bagian akhir dari saluran pencernaan yang terletak di bawah rektum, bagian terakhir dari usus besar. Dan yang kedua, di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi pria bagian luar. Yang pertama, di sini ada lubang penis. Fungsinya sebagai saluran keluarnya urin dan air mani. Selanjutnya, di sini ada kepala penis, yaitu tempat keluarnya urin dan air mani.
Selanjutnya di sini ada skrotum. Fungsinya melindungi dan menjaga testis. Selanjutnya di sini ada testis. Testis berada di dalam kantong kulit. Fungsinya memproduksi hormon seks pria atau hormon testosteron dan untuk menghasilkan sperma. Selanjutnya ada uretra, yaitu saluran tipis yang terletak di dalam pinggul. Fungsinya mengeluarkan urin dari kandung kemih. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Fungsinya memproduksi hormon, mengatur aluran urin, dan mendorong air mani keluar dari uretra saat ejakulasi. Dan yang terakhir ada kandung kemih. Kandung kemih terletak di bagian bawah perut. Fungsinya menyimpan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi pria bagian dalam. Yang pertama, di sini ada penis head atau kepala penis. Penis head berada di bagian ujung penis dengan bentuk mengerucut yang terdapat lubang saluran uretra. Fungsinya tempat keluarnya urin dan air mani dan memberikan sensasi selama rangsangan. Selanjutnya di sini ada testikel. Testikel terletak di luar tubuh, tepatnya di dalam kantong kulit yang disebut skrotum. Fungsinya memproduksi hormon seks pria, yaitu hormon testosteron. Dan di dalam testis juga terdapat tabung yang disebut tubulus semiferus, bertugas untuk menghasilkan sperma. Selanjutnya di sini ada epididymis, yaitu tabung panjang melingkar yang menempel di belakang testis. Fungsinya menyimpan sperma yang sudah matang dan menyalurkannya ke vas deferens dan mematangkan sperma yang sudah diproduksi oleh testis. Selanjutnya ada vas deferens, yaitu tabung panjang yang menghubungkan epididymis ke saluran kemih atau uretra. Fungsinya menyalurkan sperma yang sudah matang. Selanjutnya ada bulboureteral gland, yaitu kelenjar kecil yang berbentuk bulat berada di pangkal penis. Fungsinya menghasilkan cairan yang bermuara langsung ke uretra, melunasi uretra, dan menetralkan kesamaan yang mungkin muncul dari sisa tetesan urin uretra. Selanjutnya ada prostata, yaitu kelenjar yang terletak di bawah kandung kemih. Fungsinya mendorong air mani keluar dari uretra saat ejakulasi, memproduksi hormon, dan mengatur aliran urin. Selanjutnya ada ureter. Ureter terletak di atas vesikula seminalis sebelum memasuki kandung kemih, saluran yang menghubungkan ginjal dan kandung kemih. Fungsinya membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Selanjutnya ada seminal vesicle atau vesikula seminalis, yaitu kantung yang menempel pada prostat. Fungsinya menghasilkan air mani. Cairan ini kaya akan fruktosa untuk memberikan energi pada sperma sehingga dapat bergerak. Dan yang terakhir ada bladder atau kandung kemih. Bladder terletak di bawah bagian perut. Fungsinya menyimpan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekeliruan dalam penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.